Oke guys, balik lagi di channel Berpikir. Kali ini gue kedatangan unit baru ya, yaitu adalah Nvidia GeForce RTX 3050. Nah, kurang lebih produknya seperti ini ya untuk tampilan dusnya. Dan ini gue beli dengan brand MSI ya, itu ada logonya seperti itu. Dan ini adalah Ventus 2X. Untuk kapasitasnya yaitu 6 GB GDDR6. Nah, ini untuk tampilan bawahnya ya, ada tulisan MicroStar International. Lalu sebelah kiri ini ada tulisan GeForce RTX 3050. Sebelah kanan, sebelah kanan juga sama ya, kurang lebih sama. Lalu tampilan atasnya, nah ini ada tulisan GeForce RTX 3050 Ventus 2X dan juga logo MSI. Nah, ini untuk tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini untuk tampilan di belakangnya terdapat beberapa informasi ya. Jadi di sini sudah cukup jelas. Nah, ada dual fan design, custom PCB, MSI Afterburner dan juga MSI Center. Lalu kita bisa melihat Nvidia Ampere arsitektur, GeForce platform highlight, dan juga key feature-nya kita bisa melihat di sini ya. Ada 2nd Gen Ray Tracing Core dan lain-lain. Oke. Dan ini produknya bisa dibilang cukup menarik ya, karena MSI itu sudah berpengalaman di brand-brand komputer khususnya. Jadi kita langsung unboxing aja ya untuk produknya. Jadi MSI sudah sangat terbukti khususnya di dalam dunia gaming PC ya. Jadi kualitasnya itu cukup bagus, dan menurut gue emang MSI produknya yang gue pakai selama ini itu awet-awet ya. Jadi makanya gue berani untuk membeli MSI RTX 3050 ini. Oke, ini untuk tampilannya ya, tampilan VGA nya. Dan ini gue belum unboxing, kita simpan dulu. Lalu selanjutnya terdapat quick start guide ya, atau buku petunjuk langkah pemasangannya. Dan ini buat yang mungkin baru pertama kali upgrade VGA, kita sangat butuh ya, karena di sini kita akan diajarkan bagaimana cara memasangnya. Tapi kita simpan dulu ya, kita lihat lagi untuk produk VGA nya. Jadi aku coba keluarin plastiknya, dan wah, keren ya. Jadi bentuknya ini tidak terlalu besar ya, cocok untuk di casing-casing yang bisa dibilang casing-casing jadul juga masih bisa ya, karena tidak memerlukan dimensi yang besar. Nah, lalu di atasnya ada tulisan MSI GeForce RTX, dan juga terdapat di sini ada 2 HDMI ya, terdapat 2 HDMI dan 1 DVI. Jadi total ada 3 untuk outputnya. Jadi kalau kalian mau pakai monitor yang jumlahnya lebih dari 1, itu masih bisa ya. Nah, ini untuk garansinya itu ada di bulan Desember tahun 2025. Atau ini diproduksinya ya, gue nggak
aja untuk menandakan kalau produk yang gue punya ini artinya masih segel. Oke, untuk spesifikasinya ya, jadi RTX 3050 ini tidak memerlukan yang namanya pin tambahan untuk dayanya ya, yang biasanya diambil dari power supply. Jadi ini bisa dibilang irit daya ya, dengan power supply yang bisa dibilang ya 380 watt ke atas itu sudah bisa menjalankan atau RTX 3050 ini sudah bisa digunakan. Akan tetapi butuh power supply yang tentunya bagus ya, untuk menjaga VGA ini ya tetap dalam kondisi yang bagus. Jadi cukup menarik ya RTX 3050 ini untuk kaum yang ya bisa dibilang cukup inilah terbatas dengan budget, terutama sobat PLN gitu. Jadi kan kita bisa menghemat. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama kita langsung coba untuk perakitan MSI RTX 3050 ini. Oke, jadi ini udah gua pasang ya untuk MSI RTX 3050 nya, dan ini coba gue nyalain ya. Jadi maaf kalau misalnya kameranya ini sedikit ngeblur ya, tapi overall masih terlihat dengan baik lah. Nah, ini untuk PC nya nyala ya, tapi ternyata gue lupa untuk masang kabel HDMI di belakang. Jadi ada sedikit kendala ya, karena memang gue nge-record sendiri. Nah, ini setelah gue pasang kabelnya dan ternyata tampilannya seperti ini. Jadi VGA nya belum terdeteksi karena memang belum gue install drivernya untuk MSI RTX 3050 nya. Nah, ini gue harus konekin ke internet terlebih dahulu ya. Oke, jadi setelah terkoneksi internet, langkahnya seperti biasa ya. Kita masuk ke website dari Nvidia-nya, lalu kita cari untuk tipe ya yang kita gunakan, yaitu RTX 3050-nya. Kita udah pilih ya untuk versinya segala macam. Habis itu langsung kita proses download ya. Jadi untuk proses downloadnya itu nanti akan gua cepetin aja ya, supaya tidak terlalu lama durasi videonya. Oke, jadi ini setelah gue download ya menggunakan IDM, jadi gue cepetin aja. Setelah kita berhasil mendownload untuk drivernya, itu kita buka lagi untuk folder yang udah kita download, lalu langsung install saja ya, seperti software pada umumnya. Setelah diinstal, maka kita akan disuruh menunggu lagi ya, dan ini cukup lumayan lama ya, sama seperti downloadnya tadi ya. Kalau downloadnya memang tergantung speed internet ya, tapi supaya menghemat juga ini gua cepetin lagi ya, dan nanti akan muncul tampilan Nvidia seperti ini ya. Jadi ini kalian dikasih pilihan ya untuk penginstalannya, mau pilih yang grafiknya mau yang custom atau bagaimana. Itu kalian bisa pilih. Ini gue pilih yang standar aja udah ya. Oke, jadi kita tunggu lagi ya untuk penginstalannya. Jadi di sini merupakan bagian yang krusial ya. Jadi biasanya itu setelah proses instalasi hampir selesai, nanti layar monitor akan sedikit berubah warnanya menjadi warna hitam, ngeblank
ya. Nah, dari situ mungkin kita agak sedikit cemas ya, atau panik karena takutnya VGA kita ini rusak, padahal enggak ya. Jadi ini menandakan bahwasannya penginstalannya itu sedang bekerja. Nah, contohnya seperti ini, dia akan langsung ngeblank ya, berwarna hitam dan muncul lagi, tapi loadingnya masih berjalan. Nah, ini kalian masih tetap tungguin ya, karena nggak lama. Ini harusnya sudah bisa ya, drivernya sudah terbaca di sesuai spesifikasinya, yaitu RTX 3050. Oke ya, jadi bisa langsung dites benchmark. Tapi saran dari gua itu kalian harus restart terlebih dahulu agar performa PC kalian kembali bagus. Oke, mungkin segitu dari berpikir. Terima kasih telah menonton sampai habis. See you next time and goodbye.